Berikutnya tentang detail jembatan, yaitu kita masuk ke jembatan Gelagar. Tadi sudah dijelaskan bahwa jembatan Gelagar ini jembatan yang memakai gelagar-gelagar memanjang. Dan perlu saya jelaskan bahwa gelagar nanti biasanya kita membedakan menjadi dua, yaitu gelagar yang memanjang dan gelagar yang melintang. Gelagar yang memanjang ini biasanya kita sebut dengan girder, yaitu balok anak, balok induk, kalau pada bangunan gedung, girder. Dan gelagar melintang ini adalah diafragma. Yang kita sebut pada bangunan gedung adalah balok anak. Jadi balok yang melintang arah yang ke sini, sedangkan balok yang memanjang adalah arah yang ke sini. Jadi dilihat dari tipe gelagarnya, ada gelagar memanjang dan ada gelagar melintang. Kemudian dari bahannya, maka gelagar ini biasanya dari beton dan dari baja. Dari beton nanti biasanya terbagi menjadi beton bertulang dan beton prategang. Beton bertulang adalah beton yang dicetak atau dicor di tempat in situ cast atau cast in place, dan beton prategang biasanya merupakan beton pracetak dicetak di batching plant atau kadang-kadang juga di lokasi dekat dengan jembatan tersebut. Nah, ini bisa kita lihat girder-girdernya, kemudian juga bisa terbuat pula dari baja. Ini adalah girder-girdernya, terlihat di sini. Dan tidak menutup kemungkinan pula, tadi saya sampaikan ada dua macam material untuk gelagar, misalnya adalah beton, kemudian baja. Beton dibagi dua, yaitu beton bertulang dan beton pracetak prategang. Nah, ada satu lagi yaitu gelagar komposit. Saya lupa, gelagar komposit itu apabila misalnya nanti ada beton kemudian dimasukkan dalam selubung atau tabung baja. Tetapi yang ada di contoh ini adalah gelagar dari beton pracetak prategang atau prestressed concrete girder yang berbentuk I, misalnya penampangnya berbentuk I. Nah, ini penampang dari gelagar pracetak prategang berbentuk I, misalnya di sini ada, kalau kita lihat ada tendon-tendonnya, ada tendon-tendonnya untuk memberikan tarikan atau stressing begitu. Kemudian kita lihat di atas ini adalah shear connector atau shear stud. Shear connector ini adalah untuk memberikan kuat geser atau kekuatan lekat ya antara girder dengan plat lantai atau deck yang dicor di atasnya. Jadi supaya melekat kuat, maka nanti diberi semacam shear connector ini. Jadi tidak mudah terjadi slip antara girder dengan plat lantai jembatan. Nah, ini kita lihat juga merupakan girder dari beton pracetak prategang. Nah, ini misalnya kita lihat untuk panjang setengah bentang, maka kita bisa melihat tampak sampingnya semacam ini. Dan ini adalah gelagar melintang. Gelagar melintang, sedangkan di sininya adalah gelagar memanjang. Kalau kita potong misalnya pada center line ini, CL itu center line, garis tengahnya, maka nanti kita bisa mendapatkan penampang melintang dari jembatan. Ini kita punya gelagar memanjang, ada sekitar 6 buah gelagar memanjang. Kemudian di tengah-tengah ini adalah gelagar melintangnya. Jadi di sini ada balok induknya, yang di sini adalah balok anaknya. Kalau di sini balok induknya, yang ini adalah balok anaknya. Semacam itu eh, pengandaiannya. Nah, ini juga
gambar yang menjelaskan tentang jembatan gelagar dari beton pracetak prategang, di mana nanti kita punya gelagar-gelagar dalam bentuk I, pre-stress begitu. Kemudian di sini ada shear connector. Shear connector. Kemudian nanti di sini ada plat lantai yang dicor di atas gelagar. Kemudian di sini ada post tension bars. Ini juga mestinya ada tulangan di dalam plat lantai jembatan. Kemudian nanti juga biasanya ada shear connector di sini. Ini shear connector yang ada di tengah-tengah ini. Ini adalah di sini. Dilubangi begitu. Kemudian nanti di grouting di sini. Di grouting di sini. Grouting di sini. Jadi ini memang dibuat ada lubangnya. Kemudian setelah selesai nanti kita tutup dengan grouting dari beton. Nah, ini terkadang post tension bar ini biasanya kita kadang-kadang sebut juga dengan dowel kalau di jalan tol. Jadi fungsinya adalah untuk memberi kekuatan sambungan antara plat yang satu dengan plat yang ada di sebelah sininya. Jadi plat yang ada di sebelah sininya disambung dengan plat ini ada dowelnya. Dan dowel ini biasanya nanti berupa baja tulangan polos. Baja tulangan polos. Karena diharapkan nanti ketika ada terjadi kembang susut beton akibat suhu atau akibat lalu lintas misalnya, maka nanti plat lantai ini masih bisa bergerak maju dan mundur. Tetapi kalau kita pakai dowel dari tulangan ulir atau deform, maka nanti lekatannya sangat kuat sehingga ketika ada kembang susut, beton tidak bisa maju mundur. Maka yang terjadi karena dipaksa, karena diikat kuat, kemudian terjadi kembang susut karena pengaruh suhu atau getaran kendaraan misalnya, maka nanti yang terjadi adalah beton di sini akan retak. Jadi memang difasilitasi supaya antara dua plat itu bisa maju mundur misalnya karena kembang susut akibat suhu. Kemudian shear connector di sini dipakai untuk memberikan kuat geser antara dua plat di sini. Kemudian juga antara plat dengan girdernya. Jadi diberikan semacam eh, pasak begitu kalau kita menyebutnya ya shear connector atau shear stud ini semacam pasak supaya plat lantai ini tidak bergeser maju mundur terhadap girder pracetak prategangnya. Kemudian di sini pun juga sama, saya kira tidak ada masalah. Ini adalah shear connector blockout, ini maksudnya ini tadi ya, lubang-lubang ini tadi untuk mengontrol begitu. Kemudian setelah itu kita cor memakai beton, kita grouting. Kemudian biasanya nanti di sini juga ada semacam kita namakan connection ya. Jadi connection. Jadi kalau kalian lihat nanti, kalau kalian lewat biasanya ini berupa sambungan dari baja misalnya. Yang ditutup kadang-kadang dengan aspal. Jadi kalian kadang kalau lewat ada sedikit ganjalan di sini. Nah ini adalah sambungan antara dua plat lantai. Nanti kita pelajari di pertemuan yang kedua. Kemudian berikutnya adalah detail jembatan untuk jembatan rangka batang atau teras. Jembatan rangka batang atau teras, ini saya yakin kalian sudah banyak sering menjumpai dan tidak bingung lagi karena memang khas sekali dan biasanya hampir mungkin lebih dari 99% rangka batang ini terbuat dari baja.
Apabila terbuat dari kayu mungkin akan mahal, kemudian kekuatannya juga tidak sebaik kekuatan baja. Kalaupun nanti terbuat dari beton bertulang, maka beton sangat lemah menahan tarik. Jadi tidak ada yang lain kecuali dengan menggunakan baja. Kalaupun dari bahan lain, biasanya mungkin hanya dari kayu, misalnya untuk jembatan-jembatan yang sederhana sekali. Nah, tapi untuk jembatan bentang panjang, misalnya panjang sampai mungkin ini sekitar 50 meter misalnya, maka tidak lain dan tidak bukan rangka batang harus memakai bahan dari baja. Demikian pula di sini juga jembatan rangka batang yang terbuat dari baja. Kemudian jembatan rangka batang baja ini juga berbagai macam tipe atau model. Jadi tidak hanya satu model saja, tetapi banyak engineer di masa lalu yang mengusulkan modelnya sendiri-sendiri. Dan masing-masing model tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Mungkin dari sisi kebutuhan bahan, kemudian dari sisi gaya-gaya batang yang terjadi, dan lain sebagainya. Maka kemudian biasanya masing-masing model ini juga mempunyai kekurangan sendiri-sendiri. Sebagai contoh, ini adalah jembatan Rangka Batang yang melintasi Sungai Batanghari, jembatan yang pertama. Jadi terbuat dari rangka batang dari baja melintasi Sungai Batanghari dan lumayan besar di daerah Jambi. Maka kita lihat ada beberapa segmen. Segmen yang pertama, segmen kedua, segmen ketiga, segmen keempat, segmen kelima, segmen keenam, dan segmen ketujuh. Mungkin di sini masih ada segmen yang kedelapan. Nah, ini lumayan panjang juga. Nah, untuk bagian-bagian dari jembatan Rangka Batang, nanti bisa kalian lihat di sini, misalnya nanti ada istilah-istilah pengaku, bracing adalah pengaku, wind bracing berarti pengaku angin, begitu, ikatan angin kalau di tempat kita ya, yaitu menjaga stabilitas dari batang-batang truss terhadap gaya angin atau beban angin. Kemudian ada main girder, ini adalah gelagar utama. Kemudian ada corrugated metal deck, ini misalnya span deck ya, kalau di tempat kita mungkin sekarang banyak terkenal ini, misalnya. Kemudian ada secondary beam, ini karena batangnya lebih kecil. Jadi ini disebut sebagai batang utama karena dimensinya lebih besar. Kemudian dihubungkan dengan batang-batang yang lebih kecil di sini, yang kita sebut dengan secondary beam. Kemudian juga ada elastomeric bearing, ini adalah tumpuan dari karet mutu tinggi biasanya. Elastomeric bearing. Nah, ini juga ada bearing atau tumpuan, bantalan begitu. Kemudian ini ada pengaku pada bagian bawah lantai. Jadi pada bagian atas juga ada ikatan angin, pada bagian bawah juga ada pengakunya juga. Masing-masing sama fungsinya yaitu supaya antar batang-batang rangka truss ini menjadi lebih kaku atau terhubung sempurna. Kalau pada pondasi bangunan ini biasanya kita sebut dengan katakanlah slope misalnya. Oke, nanti bisa kalian pelajari sendiri tentang batang-batang yang ada di jembatan rangka batang atau truss ini. Ini juga sama dari sisi atau pandangan yang sudut pandang yang berbeda. Kemudian berikutnya adalah detail jembatan untuk jembatan pelengkung dari beton. Maka kita bisa melihat banyak sekali nama-nama jembatan yang menggunakan pelengkung sebagai struktur atasnya. Nah, sebagai contoh, misalnya jembatan eh, Besok Kobuan di Lumajang, Jawa Timur. Nah, saya kurang tahu apakah ada yang
dari Lumajang di antara kalian nanti mungkin bisa melihat. Kemungkinan ini sudah tidak ada karena letusan kemarin ya. Kalau tidak salah ini eh, letusan Gunung Kelut atau Semeru ya, Semeru ya. Kayaknya sepertinya hilang ini. Jembatan ini kayaknya sepertinya sudah tidak ada lagi. Panjang bentang utamanya adalah 80 meter, kemudian panjang totalnya adalah 125 meter. Jadi ini adalah jembatan yang menggunakan pelengkung, demikian pula di sini. Kemudian juga ada jembatan Bajul Mati, tapi ini saya kurang tahu apakah memakai pelengkung dari beton atau baja, ini perlu saya cermati lagi. Sepertinya kalau beton tidak mungkin, sepertinya ini adalah dari baja ya. Mungkin saya masih keliru copy pastenya ini belum diganti. Kemudian jembatan Kelok 9 ini yang terkenal diresmikan oleh Pak Susilo Bambang Yudhoyono dulu. Keloknya ada 9, tapi saya juga belum pernah ke sana. Ini memakai pelengkung di sini. Jadi memakai pelengkung sini dan ini terbuat dari beton, terbuat dari beton. Kemudian jembatan berikutnya pelengkung dari baja. Ini juga lebih banyak lagi, lebih banyak lagi ketika pelengkung dibuat dari baja. Misalnya adalah jembatan Batanghari 2 di Jambi. Ini memakai pelengkung tetapi dari baja. Jadi ini tras begitu. Lalu lintasnya struktur atas, trasnya ada di sebelah bawah. Kemudian jembatan Mahakam ini juga memakai pelengkung dari baja, dari baja. Kelebihannya adalah untuk baja biasanya lebih bisa dipakai untuk jembatan-jembatan dengan bentang yang lebih panjang. Kemudian mungkin konstruksinya juga lebih cepat dibandingkan kalau kita memakai jembatan pelengkung dari beton. Kemudian jembatan Kahayan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, ini juga memakai pelengkung dari baja. Kemudian jembatan Marta Dipura di Kota Bangun, Kalimantan Timur, ini juga memakai pelengkung dari baja. Kemudian jembatan Rumber Jaya di Riau, ini juga memakai pelengkung dari baja. Jadi pakai pelengkung dari baja, kemudian dek di sini ditahan dengan cara digantungkan ke pelengkungnya. Jadi dek ini disupport bukan oleh pilar di tengah-tengah sini, tetapi disupport dengan gantungan batang baja yang dihubungkan ke pelengkung bajanya. Ya. Begitu pula jembatan Teluk Masjid di Siak Indrapura Riau ini juga memakai pelengkung dari baja, kemudian dek di sini juga dihubungkan dengan batang-batang baja ke arah pelengkungnya. Kemudian berikutnya adalah detail jembatan kabel. Jadi kita ternyata juga punya banyak jembatan kabel. Kalian bisa lihat nanti jembatan-jembatan kabel yang ada di sini. Ini tahun 2014, jadi ini ada yang belum selesai, ongoing itu maksudnya sedang dalam proses pembangunan atau in construction ya. Mungkin sekarang 2023 sudah selesai. Misalnya ini adalah jembatan kabel di Batam, Kepulauan Riau. Maka nanti dek di sini, dek itu adalah plat lantai jembatan dan struktur-struktur atas lainnya, hand railing, parapet, kemudian curb, trotoar itu termasuk dalam dek ya. Jadi plat lantai, kemudian parapet, trotoar itu masuknya dalam dek. Nah, dek di sini
ini ditahan, digantungkan oleh pylon atau kabel-kabel ke menara utamanya. Jadi kalau ini putus satu, maka biasanya jembatannya juga akan runtuh. Kemudian jembatan gantung, jembatan berikutnya adalah jembatan gantung. Kita hanya punya beberapa, yaitu di Papua, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Nah ini misalnya kita punya jembatan gantung dengan trus ada di bawahnya, kemudian trus ini berfungsi untuk membuat kaku deknya di sini, tetapi nanti trus ini akan ditahan oleh pylon atau sling atau kawat-kawat atau kabel-kabel ke kabel utama di sini, ke tendon utama di sini. Kemudian tendon ini digantungkan ke menara-menara yang ada di sini. Oke. Jadi dek jembatan ini ditahan oleh gelagar dari rangka batang atau truss, kemudian antara girder dari rangka batang dan dek tadi dihubungkan dengan kabel ke kabel utama, yang kemudian kabel utama di sini dihubungkan ke menara atau pilar jembatan. Dan kita masuk ke bagian akhir dari kuliah kita pada kali ini, yaitu tentang kerusakan jembatan. Kerusakan jembatan ini biasanya terjadi yang pertama adalah karena pengaruh bencana alam, misalnya banjir, tanah longsor, maupun gempa. Kemudian yang kedua bisa pula kerusakan jembatan terjadi karena kecerobohan manusia. Misalnya terjadi kebakaran yang menyebabkan rangka batang bajanya meleleh. Kemudian terjadinya kecelakaan, misalnya karena adanya beban kendaraan yang berlebihan sehingga jembatan menjadi tidak kuat. Atau yang ketiga, kemungkinan kesalahan desain maupun konstruksi. Jadi jembatan rusak biasanya tiga penyebab. Yang pertama karena bencana alam, yang kedua karena kecerobohan manusia, dan yang ketiga karena kesalahan desain maupun konstruksi. Kesalahan, misalnya kesalahan di sini misalnya ini karena pengaruh bencana alam, kemudian di sini kemungkinan karena kecerobohan manusia, beban yang berlebihan, kemudian di sini mungkin karena bencana alam, misalnya adanya banjir atau gempa, kemudian di sini bencana alam juga, misalnya karena banjir sehingga tergerus pilarnya. Nah, di sini karena kecerobohan manusia, misalnya karena beban yang berlebihan, atau karena kurangnya perawatan ya, kurang perawatan jembatan juga masuk dalam kecerobohan manusia. Nah, di sini adalah kesalahan desain. Jembatan ini terjadi di Kolombia, di mana untuk desainnya mengalami kesalahan hitung, sehingga pada satu sisi berhasil dibangun, tetapi pada sisi yang lain mengalami roboh atau ambruk, sehingga pada akhirnya kedua sisi sisi yang sudah selesai pun harus dihancurkan karena setelah diteliti oleh eh, pihak ketiga, maka hasil hitungan atau perencanaan desainnya ini keliru. Hasil hitungan atau perencanaan desainnya ini keliru. Sehingga mau tidak mau yang satu ini juga harus dihancurkan dan didesain ulang. Maka ini mengalami kerugian yang sangat besar. Oleh karena itu, bagi kalian yang besok lulus wajib untuk mendesain dengan eh, ketelitian yang tinggi. Dan desain tentu tidak bisa dikerjakan hanya oleh satu orang, tetapi oleh satu tim, teamwork. Dan biasanya nanti juga tergantung dari tingkat pemahaman dari engineer-nya maupun dari software yang dimilikinya. Nah, ini tentu saja menjadi tugas kalian besok kalau kalian nanti berfungsi atau bertugas untuk mendesain suatu jembatan. Oke, saya kira kuliah kita pada kali ini, pertemuan pertama sudah selesai, sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya, dan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.